Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat dua makna penting kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Saudara-saudari, menjelang kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, berbagai atau begitu banyak persiapan dilakukan, baik oleh negara dalam hal ini pemerintah maupun oleh Gereja Katolik Indonesia sendiri. Kita lihat saat-saat ini sudah diedarkan kuota ke masing-masing keuskupan, kemudian diteruskan lagi ke paroki-paroki supaya umat bisa mendaftarkan diri. Karena apa? Nanti ketika kunjungan Paus Fransiskus itu akan dirayakan perayaan Ekaristi secara besar-besaran untuk umat Katolik Indonesia. Maka kita lihat umat dengan antusiasnya mendaftarkan diri untuk bisa menghadiri perayaan yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Suci. Saudara-saudari, kita berharap supaya umat yang akan mengikuti perayaan itu yang dipimpin oleh Bapak Suci nanti, itu bukan didasari oleh rasa penasaran seperti apa paus itu. Atau supaya bisa jalan-jalan ke Jakarta. Tapi didasari oleh sebuah kerinduan yang mendalam bahwa mereka ingin bertemu dengan Sang Gembala. Karena kita ketahui paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Saudara dan saudariku terkasih, dikutip dari tribunnews.com, kabar gembira tentang kunjungan Paus ke Indonesia itu tersiar pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, yang saat itu diumumkan secara bersamaan, baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh Takhta Suci Vatikan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menjadi bagian dari perjalanan apostolik Paus ke 4 negara Asia. Dan ini adalah perjalanan apostolik ke luar negeri yang ke-43. Artinya sudah ada 42 kali perjalanan Paus Fransiskus ke luar negeri, tentunya ke negara-negara lain. Dan Indonesia akan mendapat jatah di September 2024. Saudara-saudari, Paus Fransiskus memulai masa kepausannya sejak tahun 2013, menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri pada waktu itu. Perjalanan apostolik Paus ke Indonesia yang menjadi pembuka perjalanan apostoliknya ke Asia Pasifik ini akan dimulai di tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Artinya saudara-saudari, sudah ada 2 paus yang pernah mengunjungi negara kita. Dan Paus Fransiskus nanti menjadi paus yang ketiga. Maka Indonesia patut berbangga bahwa paus mengunjungi Indonesia, bahkan nanti akan ketiga kalinya paus mengunjungi negara kita. 2 paus sebelumnya adalah Paus Paulus yang ke-6, yakni pada tanggal 3 Desember 1970, dan Paus Yohanes Paulus kedua pada tanggal 8 sampai 12 Oktober 1989. Duta Besar RI untuk Vatikan, Trias Kuncayono, dalam rilis yang diterima oleh tribunnews.com mengatakan, kunjungan Paus Fransiskus ini terlaksana atas undangan pemerintah Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Ini adalah kunjungan yang sangat historis, mengingat sejarah hubungan kedua negara yang sudah panjang. Indonesia dan Takhta Suci sudah menjalin hubungan sejak tahun 1947. Sudah lama saudara-saudari, Indonesia dan Vatikan memiliki relasi yang baik. Takhta Suci Vatikan yang mendukung kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan NKRI
menjadi negara pertama yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Ini luar biasa, saudara-saudari. Boleh dikatakan hubungan sudah dijalin sejak zaman revolusi. Ketika itu, Paus Pius ke-12 memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Jadi sejak zaman Paus Pius ke-12 rupanya sudah terjalin hubungan itu. Jadi Paus Pius ke-12 mendoakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan ini terus dipelihara hingga kini dan semakin berkembang. Maka pemerintah Indonesia sangat menyambut baik rencana kunjungan Paus Fransiskus yang sebenarnya sudah dijadwalkan di tahun 2020 yang lalu. Hanya sayangnya pada saat itu COVID melanda dunia, maka kunjungan Paus pada saat itu ditunda dan baru terlaksana di September 2024. Saudara-saudariku terkasih, rupanya sudah tercatat relasi yang sudah lama terbangun antara Indonesia dengan Takhta Suci Vatikan. Bahkan hampir semua presiden Indonesia itu pernah mengunjungi Takhta Suci Vatikan. Dan tercatat Presiden Soekarno sudah sebanyak 3 kali mengunjungi Takhta Suci Vatikan untuk bertemu dengan Paus. Jadi saudara-saudariku terkasih, Indonesia dan Takhta Suci Vatikan ini sudah lama membangun relasi yang akrab, yang begitu kental, begitu erat. Jadi kita yang tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa, yang dalam pikiran kita membenci gereja Katolik, itu yang Anda lakukan itu adalah hal yang percuma. Anda membenci gereja Katolik, membenci orang-orang Kristen. Karena ini sudah sering terjadi di Indonesia, maka mereka-mereka yang melakukan ini bertobatlah. Anda tidak ada gunanya mempertahankan, melakukan atau berprinsip demikian. Karena apa? Negara Indonesia ini sudah lama membangun relasi yang baik dengan Takhta Suci Vatikan. Bahkan pendiri Republik ini, Presiden Soekarno, sudah sebanyak 3 kali pergi ke Vatikan bertemu dengan Paus. Ini menandakan relasi yang luar biasa erat antara Indonesia dengan Takhta Suci Vatikan. Jadi kita yang tidak tahu menahu tentang sejarah ini, kita berpola pikir yang tidak-tidak. Bahkan melihat orang Kristen saja kita sudah benci. Sementara kita tidak tahu dalam sejarah panjang, Indonesia itu mendapat dukungan yang luar biasa untuk kemerdekaannya oleh Takhta Suci Vatikan. Jadi ini harus kita sadari saudara-saudari, bahwa Takhta Suci Vatikan itu punya andil yang sangat besar bagi Indonesia. Maka negara Indonesia dalam hal ini mereka yang tahu tentang sejarah, ini tentunya menjaga relasi dan kekompakan ini dengan baik dan benar. Maka bagi kita yang baru kali ini mendengar berita ini, sadarlah. Teristimewa mereka-mereka yang punya pola pikir intoleransi. Sadarlah dengan itu. Apa yang Anda lakukan itu tidak ada gunanya. Saudara-saudariku terkasih, maka tibalah kita di 2 makna penting kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia atau di negara yang kita cintai ini. Saudara-saudari, kita ketahui bahwa di dalam diri Paus itu ada 2 jabatan penting yang melekat erat di dalam dirinya. Yang pertama, Paus itu sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Dan yang kedua, Paus itu adalah presiden negara Vatikan. Jadi kita lihat pemimpin di dunia ini saudara-saudari, hanya Pauslah yang memiliki keunikan ini. Tidak ada pemimpin yang lain yang memiliki 2 jabatan dalam dirinya. Tapi Paus memiliki 2 jabatan penting di dalam dirinya. Yakni pertama sebagai kepala gereja dan yang kedua sebagai kepala negara. Maka makna penting kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah yang pertama, kunjungan Paus Fransiskus ini pertama kita lihat dari sudut pandang beliau sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia.
Maka kunjungan Paus ini adalah kunjungan seorang gembala menyapa umatnya. Jadi ini adalah kunjungan seorang gembala menyapa umatnya, melihat umat Katolik di Indonesia ini seperti apa. Maka tadi saya katakan dalam hantaran, umat Katolik yang akan hadir mengikuti perayaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Suci, ini jangan didasari oleh rasa penasaran saja. Tapi didasari oleh sebuah kerinduan untuk bertemu dengan sang gembalanya. Maka di sini kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang pertama adalah kunjungan seorang gembala kepada umatnya. Maka saudara-saudariku terkasih, kita selaku umat Katolik di Indonesia bersyukur dan berbangga bahwa pemimpin tertinggi kita hadir di republik, di negara yang kita cintai ini untuk menyapa kita. Walaupun kunjungan Paus kali ini hanya berpusat di Jakarta. Beda dengan kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 yang lalu, itu bisa mengunjungi beberapa tempat. Tapi kunjungan kali ini hanya dibatasi di Jakarta saja. Dapat kita maklumi juga saudara-saudari, karena kesehatan Bapak Suci kita itu tidak begitu prima, sehingga ini perlu juga kita pahami. Kalau semua daerah di Indonesia dikunjungi dengan kondisi kesehatan seperti ini yang perlu kita khawatirkan. Maka kita mendoakan saja, walaupun hanya di Jakarta, kita mendoakan supaya semua urusan ini lancar, dan utusan-utusan dari berbagai keuskupan yang hadir mengikuti perayaan istimewa yang dipimpin oleh Bapak Suci nanti, semua berjalan dengan baik. Dan walaupun tidak mengunjungi daerah-daerah kita, tetap kita rasakan berkat apostoliknya untuk republik yang kita cintai ini. Maka sekali lagi sebagai umat Katolik kita patut berbangga bahwa gembala kita, Bapak Suci Fransiskus, akan mengunjungi umat Katolik di Indonesia. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Paus Fransiskus itu adalah sebagai kepala negara Vatikan. Maka dalam hal ini beliau bertindak sebagai presiden. Maka makna penting yang kedua adalah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah kunjungan kerja seorang presiden kepada negara Indonesia. Kita ketahui saudara-saudari, Indonesia punya relasi yang sangat baik, sangat erat dengan Vatikan sejak awal. Maka kunjungan ini kiranya semakin menggalang, membangun persaudaraan, relasi silaturahmi, kemudian keharmonisan antara kedua negara ini. Demikian juga toleransi kedua negara ini akan terbangun dengan lebih baik. Toleransi beragama tentunya di sini. Jadi kehidupan beragama di Indonesia akan menjadi lebih baik berkat kunjungan Paus Fransiskus. Dan kita lihat kunjungan beliau ini akan selalu menyerukan perdamaian dan perdamaian. Kita ketahui Paus itu adalah simbol perdamaian dunia. Beliau selalu mendoakan perdamaian, dan kemanapun beliau pergi selalu menyerukan perdamaian. Maka berbanggalah kita sebagai warga gereja dan juga warga negara ini bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi negara kita, dan juga tentunya kunjungan ini akan mendatangkan hal baik bagi Gereja Katolik Indonesia maupun untuk negara republik yang kita cintai ini. Kita doakan bersama-sama semoga semuanya lancar, dan ketika Bapak Suci hadir di Indonesia, segala urusan yang mau dikerjakan atau dilakukan itu pun berjalan dengan baik dan lancar. Dan kesehatan beliau tetap prima hingga beliau tiba di Indonesia, dan selesai perjalanan apostoliknya beliau kembali ke Vatikan. Demikianlah saudara-saudariku terkasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.